Tapi sekali lagi bahwasanya ayat-ayat itu juga perlu kita bahasakan, perlu kita bumikan, membumi ya istilahnya. Beberapa pembicaraan sebelumnya dari saya bahwasanya wahyu itu turun tidak dalam satu bahasa tertentu ya, tetapi merupakan suatu harfun isyarah ya. Jadi huruf-huruf isyarat yang tentunya diterima oleh orang yang diberi mandat oleh Allah itu sesuai dengan bangsa, bahasa dan budaya daripada para nabi yang menerima itu, yang tentunya perlu itu kita bahasakan ya, kita bumikan ya. Membumikan daripada bahasa-bahasa wahyu inilah kelemahan daripada umat-umat Islam itu, sehingga banyak yang terjebak dalam aliran yang namanya aliran literalis gitu ya. Dia berpegang pada teks-teks yang bisu itu ya. Padahal teks yang bisu itu tentunya perlu kita bahasakan. Di situ kita perlu adanya ilmu-ilmu umum yang ada. Ya, itu yang dikatakan walladzina utul ilma darajat, itu ke sana. Jadi ma'asyiral muslimin ya, kita tidak bisa menjadi orang yang apa ya, kita mau, tapi bagaimana kita mengetahui akan diri kita sendiri ya. Only I can change gitu, my life gitu. Jadi hanya aku yang dapat merubah daripada hidup itu, hanya aku, bukan orang lain gitu. Ya, agama itu sebagai satu sumber inspirasi kita. Bagaimana sih agama menyuruh saya seperti ini, tapi di dalam apa ya, satu ruang waktu yang berbeda dengan ketika wahyu itu turun. Lah itulah yang perlu pembahasan itu. Ini yang kadang-kadang kelemahan kita. Kita akan diajak hidup di masa yang lalu. Ya, no one can do it for me gitu kan. Tidak satu pun orang yang dapat merubah saya itu enggak. Ya, hanya saya yang dapat merubah itu. Oleh karena itu saya harus mencari potensi yang dikaruniakan Tuhan kepada saya. Inilah ma'asyiral musliminnya kadang-kadang yang menjadi apa ya, pemicu bahwasanya kita tuh punya sesuatu yang orang lain itu enggak punya. Makanya saya jangan menjadi orang itu gitu. Ini banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara ke arah itu. Cuma membahasakan daripada ayat Al-Quran itulah yang membuat kita itu apa ya, seakan-akan kita tuh hidup ayatnya ya gitu. Bukan itu menurut saya. Ya, mudah-mudahan kita doa kepada Allah di tahun yang baru ini nanti kita itu bisa menjadi lebih sukses ya, lebih sehat dan pengajian lebih semarak. Saya kepingin ya, saya lihat ke pengajian yang lain kan gini Pak, ya sih dibahas wale itu toh antara apa, orang-orang yang menampilkan gelar yang luar biasa, tapi ketika yang disampaikan itu terlalu sederhana gitu ya, tidak bisa melihat daripada rahasia-rahasia yang apa. Kenapa Allah itu meletakkan kalimat ini di sini gitu. Pasti ada rahasia tertentu yang disitulah kita memang disuruh untuk senantiasa mencari. Ya memang untuk malasnya gitu. Ya. Kalau ngomong masjid itu mesti ngomong begini. Nabi itu ketika hijrah pertama kali itu yang dia kan bangun masjid dengan bangun pasar, menciptakan supaya kita tidak terikat kepada orang yang lain. Ya, masjid membangun kekuatan. Jadi selain untuk tempat berkumpulnya
umat Islam ketika itu. Tapi dari berkumpulnya ini yang kemudian mampu melahirkan pemikiran-pemikiran yang baru. Jadi bagaimana kita jadikan center of power-nya itu ke sana. Gitu. Saya lihat apalagi kalau sekarang ini suasananya kok tambah menterinya itu model ini gitu kok angel gitu. Apalagi saya kemarin itu di medsos itu sampai Gus Yasin ya dari Nahdliyin itu sampai ya setengah mana kok iso yasinan nanggone Natalan digawe yasinan kan aneh kan. Jadi sudah mulai istilahnya talbis wal haq wal batil. Talbis itu dari kata libas itu loh. Libas lam baksin guna libasun lakum. Dia perempuanmu itu libasun, pakaian lakum bagi kamu. Pakaian ini sesuatu yang bercampur dengan kita. Kalau talbis berarti mencampurkan, wala talbisul haqqa ini ya. Bil batil wa antum ta'lamun. Wala dan janganlah talbisul haqqa, kamu mencampur adukan yang hak bil batil dengan yang batil. Wa antum ta'lamun, dan kamu tahu itu. Gitu. Lah kemudian sekarang ini sholawatan di lain dia ada satu fatwa bahwasanya mengucapkan itu begini, tapi kalau nanti tambah gak karu-karuan bentuknya itu hilang. Sehingga disinilah kalau Anda membaca buku-bukunya siapa? Harton Ahmad Jais itu kan ada ya bukunya, seperti ada buku ada pemurtatan di IAIN itu dulu ya begitu. Itu kan apa? Nanti kamu akan mengikuti daripada umat-umat sebelum kamu, ya sampai ke lubang biawak pun kamu mengikutinya. Siapakah mereka itu? Apakah mereka itu Yahudi wa Nasrani? Siapa lagi kalau bukan mereka? Gitu. Nah ini apalagi dalam suasana seperti ini. Ayo fatwanya mulai dari zaman Buya Hamka dulu itu tahun berapa itu fatwa itu? Ini itu ya. Buya Hamka itu ketua MUI, iya dong. Tahun 70 berapa itu? Masih ingat Pak Samsul ya? Habis Buya Hamka kan diganti oleh Kiai Haji Supri Ghazali, kemudian diganti oleh Kiai Hasan Basri, dan seterusnya sampai sekarang ini. Fatwa itu belum dicabut gitu loh. Sekarang dibuhantam macam-macam gitu. Waduh. Ya kegilaan kabur gitu loh orang-orang gitu. Sampai kemudian pada masa Ratu Alamsyah Prawiranegara sebagai Menteri Agama, kemudian beliau diantara ngomong, bolehlah kalau kita itu sebagai pejabat. Karena apa? Karena kita menjadi kepala itu bukan kepalanya hanya orang Islam saja, ya. Tapi kalau secara pribadi jangan. Gitu. Itu yang saya pernah dimintai pendapat oleh RW saya. Ya Pak Bas, ya gak apa-apa. Pak, sampai ini jadi RW ini wong Islam itu nang ngene. Nah, kecuali nek sampean nang wong Islam ya gak ngomong selamat Idul Fitri, yang ngomong gak kabeh mesti kan ngono. Nek sampean situ ya kudu kabeh kayak ngono. Nah, sampean mengucapkan ini adalah sebagai pejabat atau masyarakatnya. Nah, koyo sing ngomong yo gak usah ngono melok-melok, percuma aja. Itu gak menambah apa-apa untuk kamu, malah kabur nantinya. Nah, sekarang ini sudah malah tambah gak karu-karuan. Sehingga kan banyak ya apa? Ayo lulusan SMA jadi menteri kan gitu. kan gitu ya. Ya enggak tahu lah, jadi kita memang bukan ruang kita untuk berbicara tentang itu. Ya. Jadi bagaimana kita kemujizatan daripada Al-Qur'an itu hendaknya kita jangan larikan ke arah satu ruang-ruang yang sempit seperti itu. Tetapi kita mampu melihat sisi kemujizatan Al-Qur'an itu adalah sisi kelogikaannya. Yang senantiasa dia itu mampu memberikan satu pencerahan terhadap pemikiran ini. Ya. Saya sering mengatakan bahwasanya kita boleh kehilangan segalanya asal jangan kehilangan akal sehat kita. Itu yang sangat penting. Karena ini yang membedakan kita dengan makhluk Tuhan yang lain itu dari sisi akal sehat ini. Berpikir yang logis.
Sementara kita tidak mampu menggunakan itu, wah kita berarti tidak mengungkapkan kemujizatan Al-Quran itu dengan tepat. Ya. Sudah sering ya omongkan kan, kalau kita jalan-jalan, kita kebetulan saja kita nemu tongkatnya Nabi Musa, terus kemudian kita nanggone kenjeran, ditutup kenjeran itu membelah yoga, gitu loh. Ya. Itu sudah sirna bersama dengan Nabi. Tapi kalau Al-Quran ini mujizat, Nabi Muhammad sudah tidak ada, Al-Qurannya tetap membuktikan kemujizatannya apa? Ya ini logikanya itu yang senantiasa tidak pernah tabrakan dengan akal sehat. Maka senantiasa begitu ilmu pengetahuan ditemukan sesuatu yang baru, maka ini malah menjadi apa? Melegitimasi penemuan itu benar itu. Ya sudah ya, masuk sini. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di tahun yang baru ini. Sekali lagi kita bisa menjadi lebih sukses. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.